Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Akhidhina ma atahum rabbuhum innahum kanu qabla dhalika muhsinin kanu qalilan minal layli ma yahja'un wa bil ashari hum yastaghfirun. Shadaqallahul azim. Teman-teman Cordoba yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, doa merupakan salah satu ibadah kepada Allah. Ibadah yang merupakan bentuk penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwa diri kita tidak ada kemampuan dalam melaksanakan perbuatan-perbuatan baik tanpa bantuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian istighfar, ini pun merupakan salah satu ibadah untuk memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas kesalahan-kesalahan yang telah kita perbuat selama beraktivitas. Doa dan istighfar dapat dilakukan dimanapun dan kapanpun. Namun di bulan suci Ramadan ini, terutama di waktu sahur, waktu yang memiliki banyak keistimewaan. Oleh karenanya, sudah semestinya bagaimana kita gunakan waktu sahur dengan memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, memperbanyak memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan di antara ibadah-ibadah yang lain yaitu berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berdoa agar hajat-hajat kita terpenuhi. Secara umum, sahur memiliki banyak keberkahan. Makna berkah ialah bertambahnya kebaikan yang banyak dalam kemudahan untuk kehidupan kita di dunia dan terlebih untuk kehidupan kita di akhirat. Orang-orang soleh terdahulu, mereka gunakan waktu sahur dengan berdoa, beristighfar, dan ibadah-ibadah yang lain. Maka dari itu, semestinya kita ikuti orang-orang yang telah sukses, orang-orang yang soleh terdahulu. Kita gunakan waktu sahur dengan berdoa dan bermohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, agar kita menyadari bahwa diri kita ini selalu dalam kehinaan, berlumuran dosa. Selalu saja kita berbuat khilaf, baik dari lisan kita, mata kita, telinga kita, langkah kaki kita, gerak anggota tubuh kita, bahkan hati dan pikiran kita selalu bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala tanpa kita sadari. Maka mesti kita sertakan dengan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas kesalahan-kesalahan yang telah kita perbuat. Teman-teman dan anak-anakku yang Ustadz cintai, Allah Subhanahu wa ta'ala firmankan di dalam surah Ali Imran ayat 17 yang berbunyi,
A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. As-sabirina was-sadiqina wal-qanitina wal-munfiqina wal-mustaghfirina bil ashar. Shadaqallahul azim. Wal-mustaghfirina bil ashar, yaitu orang-orang yang memohon ampun pada waktu sahur. Di dalam kitab Al-Qurtubi, tafsir Al-Qurtubi yang telah membawakan perkataan Abu Ja'far, beliau mengatakan bahwa maknanya ialah humus sa'iluna rabbihim, mereka ini meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar ditutupi aib-aib dan kesalahan-kesalahan mereka. Dan disebutkan pula di dalam satu kitab tafsir Saffatut Tafasir bahwa waktu sahur adalah waktu yang sangat mustajab untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan diriwayatkan pula di dalam tafsir tersebut bahwa diceritakan, Ibnu Katsir menceritakan bahwasanya sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu an senantiasa melakukan salat malam di malam hari. Kemudian setiap selepas sholat, beliau bertanya kepada Nafi, "Wahai Nafi, apakah waktu sahur telah tiba?" Kemudian jika Nafi mengatakan ya, waktu sahur telah tiba, maka Abdullah bin Umar menyelesaikan salatnya, kemudian mulai berdoa kepada Allah dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala hingga waktu subuh. Kemudian telah diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Tirmidzi dan imam yang lainnya bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa taala, rahmat Allah Subhanahu wa taala turun ke langit bumi di sepertiga malam yang terakhir. Seraya Allah berfirman, barang siapa yang meminta kepadaku, maka aku akan mengabulkan permintaannya. Dan barang siapa yang memohon ampun kepadaku, maka aku akan memohon ampunan kepadanya, memberikan ampunan kepadanya. Oleh karena itu, teman-teman dan anak-anak yang Ustadz cintai, marilah kita sama-sama gunakan di waktu sahur ini, di bulan Ramadan ini, terutama beberapa hari terakhir ini, kita gunakan waktu sahur kita. Setelah melaksanakan makan sahur, kita gunakan sisa waktunya untuk berdoa dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Imam Ibnul Jauzi rahimahullah mengatakan di dalam kitab At-Tafsirah, seandainya dikatakan kepada ahli kubur, berharaplah kalian, berangan-anganlah kalian, maka pastilah mereka berangan-angan satu hari berada di bulan Ramadan. Oleh karena itu teman-teman dan anak-anak yang Ustadz cintai, marilah kita sama-sama kita gunakan di sisa-sisa akhir bulan Ramadan ini, terutama di waktu sahur. Kita gunakan waktu tersebut untuk berdoa dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, agar tiada penyesalan di kemudian hari. Dan bagaimana kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan, memberikan hidayahnya kepada kita agar bisa menggunakan waktu sahur dengan ibadah-ibadah yang disukai Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Cukup sekian dari Ustaz. Wallahu a'lam bis-shawab. Ihdinas siratal mustaqim wa akhirul kalam. Unzur ma qala wa la tanzur man qala. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. مرحب مرحب يا هلال أهلا أهلا كيف الحال قد غبت وإليك اشتقنا وانت
انتهى بعدك صار وصال نعطي صبرا نأخذ أجرا والله يرانا ويسمعنا. Nawaitu sawma ghadin an adai fardhi syahri ramadana hadhihi sanati lillahi ta'ala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. As-salatu khairum minan naum. As-salatu khairum minan naum. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah.